Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar laboratorium medik bersama saya Aini dari D3 Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Pertemuan kita pada kali ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas tentang contoh-contoh soal dalam perhitungan konsentrasi larutan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji kualitas larutan. Kapan kita membutuhkan uji kualitas larutan? Uji kualitas larutan ini kita lakukan pada saat kita membuat larutan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cara pembuatan larutan. Misalnya kita membuat larutan NaOH 0,1 molar, 0,1 N. Kita menimbang sejumlah gram tertentu larutan, kemudian dilarutkan dalam volume tertentu sehingga kita memperoleh larutan NaOH 0,1 N. Akan tetapi masalahnya adalah kita tentunya ingin mengetahui apakah benar larutan yang kita buat tersebut benar-benar berkonsentrasi 0,1 N. Itulah yang dimaksud dengan uji kualitas larutan. Uji kualitas larutan ini, untuk NaOH ini kita akan mereaksikan dengan asam oksalat. Asam oksalat ini merupakan baku primer dan NaOH ini merupakan baku sekunder. Asam oksalat ini telah diketahui konsentrasinya dengan pasti dan bersifat stabil. NaOH ini yang akan kita cari konsentrasi atau normalitas sesungguhnya dari NaOH yang kita buat sebelumnya. Apakah benar NaOH ini merupakan NaOH dengan konsentrasi 0,1 N? Cara uji kualitas larutan ini adalah dengan menggunakan buret. Larutan yang akan kita uji konsentrasinya ini kita masukkan ke dalam buret hingga tepat volume full atau tepat tanda 0 di bagian atas. Jadi pada buret ini isinya adalah larutan yang akan kita ketahui konsentrasinya dengan pasti, yaitu NaOH 0,1 N. Kemudian kita mengambil asam oksalat atau baku primer. Asam oksalat ini telah kita ketahui konsentrasinya dengan pasti karena asam oksalat ini kita lakukan pembuatan larutan itu dengan menggunakan cara penimbangan. Kemudian asam oksalat tersebut kita ambil dengan menggunakan pipet volume sebanyak 10,0 mili. Kemudian kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jadi di dalam labu Erlenmeyer ini isinya adalah asam oksalat yang merupakan baku primer, yaitu dengan volume sebanyak 10 mili. Volume 10 mili ini merupakan volume pengambilan awal. Nanti dalam perhitungan yang akan menjadi V1. Kalau NaOH ini kita masukkan ke dalam buret dengan konsentrasi 0,1 N, maka ini akan menjadi N1. N1-nya nanti akan menjadi 0,1 N, sedangkan V1-nya merupakan volume asam oksalat, yaitu 10 mili. Kemudian kita tambahkan Aquades ke dalam Erlenmeyer ini, lalu ditambahkan indikator jingga PP beberapa tetes. Lalu asam oksalat yang berada di dalam Erlenmeyer ini ditetrasi dengan menggunakan NaOH yang berasal dari bulet. Titrasi dilakukan hingga terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda pucat. Jadi saat kita menambahkan indikator PP, itu asam oksalat tersebut masih berwarna bening.
nanti setelah dia direaksikan dengan NaOH, warna dari asam oksalat yang berada dalam labu Erlenmeyer ini akan berubah warna menjadi merah muda. Perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda inilah yang disebut dengan titik akhir titrasi. Setelah kita peroleh titik akhir titrasi, maka kita lihat volume titrasi dalam buret. Volume titrasi dalam buret ini menunjukkan angka 11,5. Nah, nanti dalam perhitungan 11,5 inilah yang akan menjadi V2. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa volume asam oksalat yang di pipet awal 10,0 ini merupakan V1 dan normalitas awal dari larutan yang kita gunakan itu merupakan N1, normalitas awalnya. Kemudian N2 adalah yang kita cari, normalitas NaOH sesungguhnya. Jadi N2 ini adalah normalitas NaOH sesungguhnya. Itu kita beri kode V2. Kemudian volume titrasi ini adalah 11,5. Volume titrasi ini adalah V2 hasil pembacaan larutan NaOH yang keluar dari buret. Jadi saat NaOH itu keluar dari buret, setelah titik akhir titrasi kita lihat buret tersebut berapakah volume titrasi yang kita butuhkan untuk membuat warna dari tidak berwarna menjadi merah muda tersebut. Jadi kalau kita masukkan dalam rumus N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1-nya adalah 0,1 normalitas awal, V1-nya adalah 10. Kemudian N2 ini adalah yang kita cari dan V2 ini adalah 11,5. Sehingga di sini kita peroleh satuan N2 yaitu 0,0869 N. Saya lupa memasukkan satuannya, jadi di sini satuannya adalah 0,089 N. Jadi saat kita melakukan titrasi dan untuk mencari normalitas sesungguhnya, maka penulisan volume titrasi itu dilakukan sampai 4 angka di belakang koma. Jadi 0,1 dikali 10 dibagi 11,5 itu sama dengan 0,0869 N. Sampai 4 angka di belakang koma karena 0,1 karena ini satuannya itu kecil. Jadi penentuan normalitas itu penulisannya hingga 4 angka di belakang koma. Kemudian pada contoh soal berikutnya, kita mempunyai larutan alkohol. Kita mengambil larutan alkohol ini sebanyak 50 mili. Kemudian dicampur dengan aquades itu 150 mili. Alkoholnya 50, aquadesnya 100. Jadi total volume larutan tersebut adalah 150 mili. Saya ulang sekali lagi, alkoholnya volumenya 50, kemudian aquadesnya 100, maka volume larutan tersebut adalah 150 mili. Saat kita diminta untuk ditanyakan berapa persen, hitung berapa persen volume alkohol tersebut, maka mencarinya adalah 50 yang merupakan volume awal dibagi 150 yang merupakan volume dari alkohol ditambahkan air. 150 ini adalah volume alkohol plus air, kemudian dikali 100. 50 per 150 dikali 100 hingga diperoleh nilai 33,33%. Jadi alkohol sebanyak 50 mili ditambahkan aquades 100 mili dan hingga menjadi volume total 150 mili,
maka volume alkohol tersebut adalah 33,3%. Baik, ini juga menghitung persen larutan. Jika kita menimbang 0,9 gram NaCl, kemudian kita melarutkan dalam 100 ml air, hitunglah persen NaCl tersebut. Jawab, persen seperti kita ketahui adalah per 100 ml. Jadi di bawahnya itu selalu dalam satuan 100 ml. Kalau kita mengatakan 0,9 gram dalam 100 ml, itu artinya adalah 0,9%. 0,9 dibagi 100 ml dikali 100, ini adalah, atau hasil akhirnya adalah 0,9%. Jadi 0,9 di dalam 100 ml itu sama dengan 0,9%. Karena persen ini menunjukkan satuan per 100 ml. Kemudian ini adalah contoh soal molaritas. Berapakah kemolaran atau molaritas? Ini dalam kurung ya, bukan 9. Berapakah molaritas dari larutan yang mengandung 40 gram NaOH yang dilarutkan dalam, saya ganti dulu, berapakah volume NaOH sebanyak 40 gram dilarutkan dalam 1 liter air. Kita ketahui bahwa BMNaOH itu adalah 40. Pada pertemuan yang lalu, kalau kita menggunakan cara 1 yang sering kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka untuk menghitung molaritas itu adalah gram per BM dikali volume. Saya ulang sekali lagi, seperti cara-cara yang kita lakukan pada pertemuan lalu, molaritas atau M besar itu adalah gram per BM dikali volume. Sehingga jika kita ingin menghitung molaritasnya adalah gramnya kan 40 dibagi BM, BM-nya juga 40, kemudian dikali volumenya ini dalam satuan liter. Jadi 40 per 40 dikali 1 sama dengan 1 molar. Ini adalah gram, ini adalah BM, ini adalah volume dalam satuan liter. Jadi cara pertama itu adalah molaritas sama dengan gram per BM kali volume. Kalau kita mencoba menghitung dengan cara 2, molaritas itu adalah mol per liter. Jadi molaritas itu sama dengan mol per liter. Kemudian untuk mencari mol, itu dapat kita lakukan dengan mencari gram per BM. Mol dicari dengan membagi gram per BM. Gramnya adalah 40, kemudian dibagi BM 40. 40 per 40 sama dengan 1. Ini kita sudah memperoleh molnya. Jadi nilai molnya adalah 1. Sekarang kita tinggal mencari molaritasnya dengan membagi mol ini dengan mol per liter. Maaf, saya ganti dulu. Ini mol per liter. Saya ulang, tadi kita sudah mencari molnya dengan membagi gram per BM, yaitu gramnya 40 dibagi BM-nya 40 sama dengan 1. Dari hasil mol yang kita dapat ini, kita dapat menentukan molarnya, yaitu dengan membagi mol per liter. Tadi kita sudah dapat molnya sama dengan 1, dan volumenya juga dengan sama dengan 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1 M. Jadi, baik menggunakan cara 1 maupun cara 2, molaritasnya itu tetap 1 M. Kemudian perhitungan ppm.
Jika kita membahas tentang ppm, yang harus ada di dalam benak kita adalah ppm ini sama dengan miligram per liter. ppm sama dengan miligram per liter. Jadi kita masuk ke contoh soal, berapa konsentrasi suatu larutan yang mengandung 1 mg KCN dalam 5 liter. Ini sudah berbentuk miligram. Jadi ini sudah berbentuk miligram, KCN-nya itu sudah 1 mg. Kemudian liter ini 5. Jadi cara kalau kita ingin mencari ppm-nya adalah dengan membagi 1 mg, kan ppm ini sama dengan miligram per liter. Miligramnya sama dengan 1, liternya sama dengan 5. Jadi 1 per 0,5 sama dengan 0,2 ppm. Sekali lagi kuncinya ketika ditanyakan tentang ppm, maka kita harus mengingat bahwa ppm itu adalah miligram per liter. Ini sudah dalam bentuk miligram. Ini sudah dalam bentuk liter, tinggal kita membagi dalam satuan 1 liter sehingga menjadi dalam satuan 1 liter, miligram per 1 liter. Baik, kita lanjutkan dengan molaritas lagi. Sebanyak 0,2 gram NaCl dilarutkan dalam 250 ml air. Molaritas larutan tersebut adalah, molaritas itu, saya ulang lagi, molaritas itu sama dengan mol per liter. Ingat, molaritas sama dengan mol per liter. Jadi pertama kita harus cari molnya dulu. Mol sama dengan gram per bm. Gramnya sudah kita tahu nih, 0,2, tinggal kita pindahkan 0,2. Kemudian BM. Kita perhatikan di sini BM. Berapa BM-nya? Di sini BM apa yang kita cari? BM NaCl. BM NaCl itu adalah 58,5. Bagaimana cara mencarinya? Dengan menambahkan atom relatif Na ditambah atom relatif Cl, sehingga diperoleh nilai 58,5. Kembali ke sini, mol ini sama dengan gram per bm. Jadi gramnya 0,2, bm-nya adalah 58,5, sehingga diperoleh nilai mol itu adalah 0,0034 mol. Nah, sekarang kita sudah peroleh molnya ini. Tinggal kita bagi dalam liter. 0,08 mol dibagi liter. Liternya berapa? Di sini 250 mili. Ini mili kita jadikan liter. Kita rubah 250 mili ini menjadi liter, itu sama dengan 0,25. Jadi di sini maaf, saya ganti dulu, ini salah ketik. 0,0034 dibagi 0,25. 0,250 ini dari mana? Dari merubah volume 250 mili menjadi volume liter, sehingga diperoleh hasil 0,0034 dibagi 0,250 diperoleh hasil 0,0136 M. Jadi 0,2 gram NaCl dilarutkan dalam 250 mili air itu sama dengan 0,0136 molar. Baik, di sini kita contoh soal berikutnya adalah pembuatan H2SO4 dari H2SO4 molar. Jadi kita mempunyai H2SO4 dengan konsentrasi 18 molar. Kita ingin merubah H2SO4 tersebut menjadi 3 molar. Berapa mili H2SO4? Berapa mili H2SO4 yang dibutuhkan untuk membuat
untuk membuat H2SO4 3 molar sebanyak 750 mili. Jadi kita mempunyai H2SO4 18 molar. Kita diminta membuat menjadi H2SO4 3 molar sebanyak 750 mili. Rumusnya rumus lama, rumus yang selalu kita gunakan, yaitu N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. N1-nya adalah normalitas awal 18. Kemudian V1-nya adalah yang kita cari, berapa yang kita butuhkan. Jadi itu masih dicari. Kemudian N2-nya adalah 3 molar. Kita ingin membuatnya menjadi 3 molar. Kemudian V2-nya adalah 750 mili. Di sini boleh kita menggunakan satuan 750 mili. Tetapi ingat, nanti hasil yang akan kita hasilkan jika di sini satuannya mili adalah hasil yang kita hasilkan itu satuannya juga dalam satuan mili. Kalau di sini kita rubah menjadi liter, maka di sini hasil yang kita hasilkan adalah dalam satuan liter juga. Jadi V1 sama dengan 750 dikali 3 dibagi 18 sama dengan 125 mili. Baik, kemudian selanjutnya pengenceran sampel. Sebanyak 100 mikroliter serum ditambahkan dengan 400 mikroliter larutan NaCl fisiologis. Berapa pengenceran serum tersebut? Ini juga sudah kita bahas dalam minggu lalu. Jadi cara membaginya adalah volume awal 150 mikroliter ditambah volume penambahan 400 mikroliter sehingga bervolume total 100 ditambah 400 jadi 500. Kemudian dibagi volume awal yang larutan yang ingin diencerkan tersebut. Jadi 100 ditambah 400 dibagi 100 sama dengan 5 kali. Jadi kalau kita menambahkan 100 mikroliter serum ditambahkan 400 mikroliter NaCl, itu sama dengan pengenceran 5 kali. Baik, itu saja pertemuan materi kita pada pertemuan kali ini. Tampiasih, matur tampiasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.